Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Nabila Wibirasya, NPM 2057051020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang tugas 13 untuk memenuhi pada mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu tentang ekuivalensi PDA dan CFG. Yang pertama, kita akan membahas ekuivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama, CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua, bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Yang ketiga, bahasa yang diterima dengan empty state oleh suatu PDA. Jadi di sini ada proses grammar menjadi PDA by final state, lalu ada proses PDA menjadi grammar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G sama dengan V, T, Q besar, S adalah sebuah CFG. Buat PDAP yang menerima LG dengan empty stack sebagai berikut. P sama dengan himpunan Q, T, V, union T, state, Q, S. Di mana fungsi transisi didefinisikan oleh untuk setiap variabel A, state Q, epsilon, dan A sama dengan himpunan Q beta menjadi A menjadi beta adalah sebuah produksi dari G. Untuk setiap terminal A, state Q AA sama dengan himpunan Q epsilon. Teorema jika PDAP dikonstruksi dari CFG G dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Yang ketiga yaitu contoh. Konversikan CFG berikut ke PDA. Jadi ada dua CFG yaitu I dan E. I menjadi A, menjadi B, menjadi IA, menjadi IB, menjadi I0, dan menjadi I1. Dan yang E menjadi I, menjadi E plus E, menjadi E bintang E, menjadi E. Himpunan terminal dari PDA adalah A, B, 0, 1, plus, bintang. Simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Fungsi transisi PDA adalah stack Q epsilon I sama dengan himpunan QA, QB, QIA, QIB, QI0, dan QI1. State Q epsilon E sama dengan himpunan QI, QE plus E, QE bintang E, QE. State QAA sama dengan himpunan Q epsilon, state QBB sama dengan himpunan Q epsilon, state Q00 sama dengan himpunan Q epsilon, state Q11 sama dengan himpunan Q epsilon, dan seterusnya, dan menghasilkan himpunan Q epsilon. Bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Yang keempat yaitu tentang konstruksi PDA dari CFG.
Misalkan G sama dengan V, sigma, S, dan P adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDA. PDA P sama dengan Q, sigma, T, state, Q0, Z0, dan F itu adalah final state yang menerima LG dengan final state L buka kurung P sama dengan L buka kurung G. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, definisikan Q sama dengan Q0, Q1, dan Q2. State awal adalah Q0, final state adalah Q2. T sama dengan V, union sigma, union Z0. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang head-nya A. Misal A, key, maka top stack diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, pop top stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama, state key 0, epsilon Z0 sama dengan himpunan key 1 dan Z0. State key 1 epsilon A sama dengan transisi Q1 epsilon A sama dengan himpunan Q1 X menjadi A menjadi X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. State Q1 AA sama dengan himpunan Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Transisi Q1 epsilon Z0 sama dengan himpunan Q2 dan Z0. Yang kelima yaitu tentang deterministik PDA. Sebuah PDA P sama dengan Q, sigma, T, state, Q0, Z0, dan F adalah deterministik DPDA. Jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, state key AX memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu key dalam key kapital. A dalam sigma atau A sama dengan epsilon dan X dalam V union dalam T. Yang kedua, jika state key AX tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka state key epsilon X haruslah kosong. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.